Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang senantiasa mengasihi dan menyayangi kita, yang telah memberikan kepada kita segala-galanya yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, sehingga dengannya sudah puluhan tahun kita hidup. Berarti seluruh penunjang kebutuhan kita, seluruh penunjang kehidupan kita, dan seluruh yang kita butuhkan di dalam hidup kita dapatkan. Karena kalau seandainya ada yang hilang daripada kebutuhan hidup tersebut, niscaya kita tidak akan menikmati kehidupan kita puluhan tahun. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menerangkan kepada kita hal yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan, hal yang paling dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab Al-Usulul Thalathah atau Thalathatul Usul. Berkata pengarang kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, "Ya'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala merahmati engkau. Ketahuilah saudaraku, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala merahmatimu. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, sesungguhnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, ta'allumu thalathati hadhil masail, mempelajari dan mengetahui tiga masalah-masalah berikut ini, wal amalu bihinna, dan wajib untuk mengamalkannya. Jadi beliau akan membawakan tiga perkara yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, wajib untuk diketahui dan wajib untuk diamalkan. Dan wajibnya di sini kata para ahli ilmu wajib aini, wajib fardu ain, tidak bisa tidak. Semua manusia muslim dan muslimah wajib untuk mengetahui ini dan wajib untuk mengamalkannya. Ada tiga perkara dan kita bahas insyaallah satu perkara, satu masalah pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dan dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masalah berikutnya. Al-ula, masalah yang pertama yang wajib untuk setiap muslim dan muslimah ketahui dan wajib untuk setiap muslim dan muslimah mengamalkannya. Apa itu? Apa yang beliau inginkan dalam tiga masalah ini? Yang pertama, al-ula, annallaha khalaqana wa razaqana.
bahwasanya Allah tabaraka wa taala Dia telah menciptakan kita dan Dia telah memberi rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamala. Kemudian Allah tidak meninggalkan kita sia-sia. Tidak meninggalkan kita sia-sia. Maksud sia-sia di sini adalah tidak membiarkan kita hidup tanpa menjalankan perintah dan larangan. Tanpa menjalankan perintah dan larangan. Ini maksud sia-sia. Allah telah ciptakan kita. Allah tabaraka wa ta'ala telah beri rezeki kepada kita. Maka Allah tidak biarkan kita tanpa diberikan perintah dan larangan. Atau dalam redaksi lain, Allah telah menciptakan kita, Allah telah memberikan rezeki kepada kita, dan kemudian Ia memberikan perintah dan larangannya kepada kita. Ia memberikan perintah dan larangannya kepada kita. Ini dalam redaksi lain untuk difahami. Ini maksud tidak membiarkan kita hamalan. Hamalan tidak ada apa-apa, kosong. Tanpa ada maksud dan tujuan, itu hamal. Maksud kosong adalah tidak diperintah dan tidak dilarang. Maka Allah telah ciptakan kita, Allah berikan kepada kita rezeki, fasilitas untuk hidup, Allah lengkapkan. Namun setelah semua itu kita harus ketahui Allah perintahkan kita sesuatu dan Allah larang kita dari sesuatu. Ini wajib untuk kita ketahui. Walam yatrukna hamala, tidak membiarkan kita hamala sia-sia. Bal arsala ilaina rasula. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala mengutus kepada kita, mengirim kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada rasul tersebut pasti masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Dan barang siapa yang memaksiati rasul, maksiat rasul tidak sesuai dengan yang diinginkan rasul, menyelisihi rasul, dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Ini masalah pertama yang ingin beliau sampaikan kepada kita, dan beliau ingin menekankan kepada semua muslim dan muslimah, kita wajib tahu ini. Kemudian beliau bawakan dalil, wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan masalah ini adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil, inna a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami utus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, menjadi saksi atas kalian rasul tersebut, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula, namun Fir'aun kemudian menyelisihi rasulnya, memaksiati rasulnya. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka kami azab dia dengan azab yang sangat keras. Ma'asyiral muslimin, apa yang beliau bawakan di masalah yang pertama ini adalah pondasi kehidupan kita, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita. Kita tahu itu. Kita tahu bahwa Allah menciptakan kita. Namun kadang-kadang setelah tahu sering dilupakan. Maksud kita sering dilupakan di sini adalah sering kita tidak
ingat bahwa kita ini makhluk ciptaan Allah. Seandainya ini selalu kita ingat bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita, ini akan mudah bagi kita untuk patuh dan taat kepada Allah. Lihatlah manusia, bahkan dia ingin menjadi pengatur alam semesta. Ketika dia melupakan bahwa dia adalah makhluk ciptaan, makhluk yang diatur, yang dicipta oleh Allah, maka yang ada pada makhluk tersebut dia yang akan mengatur. Dia yang akan mengatur kehidupannya. Cobalah lihat. Orang yang lupa bahwa dia adalah makhluk ciptaan Allah, dia akan mencoba untuk mencipta, mengatur. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tidak boleh kurang dari ini, tidak boleh kurang dari ini. Harus seperti ini, harus seperti ini. Ketika kita selalu ingat bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah, kita tunduk di bawah aturannya. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak hanya sekedar Allah ciptakan, dan penciptaan itu adalah anugerah yang tiada tara. Yang awalnya kita tidak ada, sekarang menjadi ada, itu anugerah yang luar biasa. Manakala kita perhatikan ciptaan Allah yang Allah berikan kepada kita, kita heran. Coba lihat Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mata ini, mata segini besarnya mata. Lebih kurang ya. Sebesar ini mata. Dikaji orang ribuan tahun sampai sekarang belum kelar ilmunya. Ilmu tentang mata udah selesai belum? Dikaji oleh para ilmuwan mata berabad-abad. Selesai ilmu mata dikaji orang tuntas 100%, sehingga tidak ada lagi ilmu yang harus dibahas tentang mata. Ciptaan Allah, Maha Pencipta, membuat lelah manusia ribuan tahun. Itu bukan lelah untuk membuatnya, lelah untuk mengkaji ilmunya yang sudah ada, yang Allah ciptakan. Dan begitu perlakukan seluruh ciptaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Begitu tentang tangan dan seluruh anggota tubuh yang ada di tangan, begitu tentang tulang dan seluruh yang ada di tulang, begitu tentang jantung dan seluruh yang ada di jantung, begitu tentang akal dan seluruh yang ada di akal, otak, begitu tentang pankreas dan seluruh yang ada di pankreas. Membuat lelah manusia ribuan tahun untuk sekedar mengetahui ilmu tentang sesuatu yang telah Allah ciptakan. Maka ini adalah penciptaan yang luar biasa, yang harus selalu kita ingat. Ini anugerah Allah yang tiada tara. Dengannya, seperti yang anak katakan tadi, akan mudah kita untuk mau tunduk dan patuh kepada Allah yang telah memberikan kepada kita mata, yang telah memberikan kepada kita jantung, yang telah memberikan kepada kita darah, yang telah memberikan kepada kita. Tak bisa kita sebut satu persatu. Oleh karena itu saya sering mengatakan, seharusnya orang yang selalu berkecimpung dengan ilmu manusia ini, ilmu kesehatan manusia ini, seharusnya orang yang paling dekat dengan Allah. Karena dia melihat keajaiban-keajaiban yang luar biasa yang tidak mampu kita lihat, tidak mampu dilihat oleh kita-kita yang awam tentang kesehatan. Semakin dia ahli jantung, semakin dia akan mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Begitu hebatnya jantung dia ciptakan. Lihatlah betapa rumitnya ilmu tentang jantung. Sekedar untuk tahu ilmu tentang jantung saja begitu besar, luar biasa hebatnya jantung itu. Seharusnya begitu. Tapi kalau kemudian, mohon maaf, belajar jantung hanya untuk cari duit, hilang itu. Tidak lahir bahwa ini semua ciptaan Allah loh. Allah yang membuatnya, Allah yang telah mewujudkannya untuk manusia.
Hilang Allah khalaqana, Allah yang telah menciptakan kita itu. Sehingga akhirnya apa? Kita terpana oleh apa yang ada saja dan kita hilang pondasi bahwa saya ini ciptaan Allah. Satu. Yang kedua beliau katakan warazaqana, tidak hanya sekedar Allah cipta. Allah berikan seluruh fasilitas ciptaan untuk kita sebagai ciptaannya untuk bisa hidup. Dengan cara Allah berikan kita rezeki. Allah siapkan seluruh fasilitas untuk hidup. Setelah Allah ciptakan kita, Allah lengkapkan seluruh kebutuhan dari apa yang kita butuhkan untuk hidup. Ini sudah di luar anggota tubuh kita, fasilitas pendukung seluruh anggota tubuh kita. Sehingga seluruh yang dibutuhkan oleh tubuh kita Allah siapkan sempurna, tidak ada yang kurang. Ini yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, seluruh kebutuhan hidup kita punya. Buktinya kita hidup. Dan tidak ada yang kurang. Yang kurang itu adalah apa? Keinginan. Kita ingin ini, kita ingin itu, kita ingin ini, kita ingin itu yang kurang. Maka kalau keinginan itu bisa ditekan, insya Allah tidak merasa kurang. Kalau keinginan kita yang banyak, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin itu, diputus semuanya. Seluruh kabel ingin itu diputus. Bisa Pak? Hah? Bisa. Ingin rumah, sekarang belum punya rumah, ingin rumah. Belum punya mobil, ingin mobil. Belum punya perusahaan, ingin perusahaan. Putus semua kabel ingin itu. Kita akan merasa hidup nikmat. Karena yang membuat kita tertekan itu keinginan itu tadi. Ini yang disebut oleh para ulama qisarul amal. Cita-cita jangan dipanjangkan, dipendek-pendekkan saja cita-cita. Cita-cita dunia dipendekkan. Dan ini ditolak habis oleh orang kafir dan pengekor-pengekor orang-orang kafir. Mereka ingin kita hidup cita-cita dipanjang sepanjang-panjangnya, sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya. Mereka mengatakan tinggi, setinggi-tingginya, supaya bisa menjadi orang sukses, kata mereka. Karena mereka orang kafir, tidak tahu arah dan tujuan penciptaan hidup. Itu bukan kita, kita orang muslim. Ana selalu ingin mengatakan kepada kaum muslimin, bedakan antara Anda orang mukmin dan mereka orang kafir. Ciptakan perbedaan yang jelas. Orang muslim dan orang mukmin ada cara hidup, ada sudut pandang kehidupan yang Allah ciptakan, yang Allah turunkan dalam Al-Quran melalui hadis-hadis Nabi SAW. Itulah orang mukmin. Di antaranya orang kafir ingin menggantungkan cita-cita dunianya setinggi langit, orang mukmin enggak. Itu di antara perbedaan kita dan mereka. Katakan saya mukmin, kamu kafir, kita berbeda. Karena ternyata keinginan dan keinginan kita yang terlalu tinggi itu yang membuat kita menderita. Dan itu real. Allah tidak mungkin salah. Dan agama ini mustahil keliru. Dia ciptaan Allah, pencipta yang maha tahu. Kalau kita bekerja, yang kita inginkan adalah 3 piring nasi setiap hari, rasanya nggak berat pekerjaan. Kalau kita sederhanakan hidup, ini yang saya maksud. Kalau kita sederhanakan hidup, kita sederhanakan keinginan kita untuk hidup, keinginan-keinginan tadi, maka tidak terlalu berat hidup ini. Wa razaqana, Allah beri kita rezeki dan tidak ada yang kurang, subhanallah. Semuanya dapat dan semuanya rata.
Rata yang saya maksud rata untuk hidup. Kita tidak bicara rata dalam hal apa yang kita inginkan lalu apa yang telah kita dapatkan. Sebanyak apapun harta orang kaya, makannya sama dengan orang miskin. 3 piring nasi sehari, susah untuk lebih. Rata nggak itu? Rata. Rata, Pak. Kalau rezeki untuk hidup, fasilitas untuk Allah ciptakan rata. Tak ada beda antara orang kaya dan orang miskin. Oksigen rata nggak dapatnya miskin dan kaya? Rata. Air minum rata nggak dapatnya? Rata. Semua dapat. Garam, kebutuhan hidup semua dapat. Rata. Yang berlebih yang ada di rekening orang kaya belum tentu dia punya. Dan belum tentu bisa dia pakai. Sampai dia mati belum tentu dia pakai. Saking banyaknya. Namun yang dia pakai untuk hidup sama yang dipakai untuk hidup oleh orang miskin. Sama. Jadi Allah itu maha adil. Dan Allah beri kita rezeki semua rata. Bahkan tidak jarang sesuatu yang dimiliki oleh orang miskin jauh lebih berharga daripada apa yang dimiliki oleh orang kaya, yang tidak disadari oleh orang miskin tersebut karena matanya tidak mampu untuk melihat. Sering orang miskin itu lebih sehat daripada orang kaya, Pak. Karena dia pagi hari sudah keluar, sudah mencangkul, sudah bercocok tanam, berpeluh keringat. Sementara orang kaya pagi-pagi masih tidur, duduk lalu masuk kantor ber-AC. Sehingga orang miskin sering lebih sehat daripada orang kaya. Dan kesehatan itu berharga, mahal. Lihatlah ke kampung-kampung kita, jarang sekali orang kolesterol tinggi gitu. Tensi tinggi, jarang. Sehat-sehat karena mereka beraktivitas. Al-muhim, Allah memberikan kita rezeki, dan rezeki itu sempurna Allah ciptakan. Hanya saja kadang-kadang keinginan kita yang kita gantungkan terlalu tinggi membuat kita merasa rezeki itu kurang. Sebenarnya rezeki itu tidak kurang, lengkap. Akan tetapi bukan untuk itu kita hidup. Lihat, walam yatrukna hamala. Ini yang paling penting. Allah tidak biarkan kita sia-sia. Ada orientasi hidup. Sebenarnya Allah ciptakan kita, Allah penuhi seluruh kebutuhan hidup kita. Untuk apa sih? Untuk yang ini. Allah tidak biarkan kita sia-sia. Tapi Allah berikan kita perintah dan larangan. Hidup ini orientasinya adalah untuk perintah dan larangan itu. Setelah kita bicara secara singkat tadi tentang nikmat penciptaan, setelah kita berbicara secara singkat tentang nikmat rezeki, semuanya serba lengkap, timbul pertanyaan, untuk apa sih semua ini? Untuk apa saya diberi mata, untuk apa saya diberi lisan, untuk apa saya diberi jantung, untuk apa saya diberi darah, untuk apa saya diberi pendengaran, untuk apa saya diberi lisan, untuk apa saya diberi kaki dan tangan, untuk apa saya diberi tulang, untuk apa semua ini? Untuk apa seluruh makanan yang lengkap untuk mendukung kesehatan jantung, mendukung kesehatan mata, mendukung kesehatan tulang? Untuk apa semua ini? Untuk apa oksigen yang diciptakan begitu luar biasa? Untuk apa air? Untuk apa semua fasilitas hidup diciptakan? Sebenarnya untuk apa? Dan ini yang membedakan antara orang mukmin dan kafir berikutnya. Orang kafir hidup sampai kepada rezeki tadi. Sampai di situ cuman hidupnya. Dia merasa diciptakan sampai kepada titik kebutuhan. Setelah kebutuhan tidak ada. Dia hidup sampai kepada titik keinginan. Setelah keinginan tidak ada apa-apa di balik keinginan itu. Dan ini di dalam agama kita hidup sia-sia. Hidup sia-sia. Kalau hidup hanya untuk mengumpulkan uang, Anda hidup sia-sia. Kalau hidup hanya untuk mengumpulkan harta, Anda hidup sia-sia. Kalau hidup hanya sekedar untuk mencari karir setinggi-tingginya, Anda hidup sia-sia. Karena hidup itu bukan untuk itu. Itu orang tidak tahu untuk apa dia hidup. Makanya kita katakan
Ini beda antara orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin itu bukan begitu pandangannya. Hidup dan seluruh fasilitas hidup adalah sarana untuk menuju orientasi hidup. Apa orientasi hidup? Beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan Allah. Itu orientasi hidup. Setiap kita hendaknya membuat sebuah pertanyaan yang selalu dia letakkan di depan matanya. Setiap hari pertanyaan itu dia datangkan dalam dirinya. Untuk apa saya hidup? Dan silahkan jawab. Dan jadikan hari-hari Anda setiap hari untuk menjawab pertanyaan tersebut secara aplikatif, secara dipraktekkan dalam kehidupan nyata, bukan hanya dijawab lisan. Untuk apa saya hidup? Setiap pagi tanyakan kepada diri kita, untuk apa saya hidup? Besok tanyakan lagi, untuk apa saya hidup? Untuk apa saya hidup? Untuk apa Allah ciptakan saya dan Allah berikan saya seluruh rezeki yang serba lengkap ini? Tanyakan, untuk apa? Dan jawaban yang benar agar hidup ini dan seluruh fasilitas hidup ini saya jadikan sarana agar saya bisa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, dalam kata kurung beribadah kepadanya. Kalau kita kaitkan dengan apa yang pernah kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita selalu mengatakan manusia kalau sudah bicara tentang konsep harta sering benar. Andai konsep harta itu mereka bawakan persis konsep seperti itu, mereka bawakan kepada konsep agama. Apa yang saya maksud dalam pembicaraan saya sekarang? Yang saya maksud adalah coba lihat manusia konsep hartanya gimana. Konsep harta manusia gimana? Ini sudah buka usaha ini. Usaha apa lagi ya untuk cari duit? Buka lagi usaha berikutnya. Apa lagi ya untuk cari supaya masuk duit berikutnya? Buka lagi usaha berikutnya. Apa lagi ya? Buka lagi. Apa lagi? Terus. Orang-orang yang orientasinya hidupnya adalah untuk harta, dia selalu berpikir, setelah ini saya berbuat apa lagi? Setelah ini saya berbuat apa lagi? Setelah ini saya berbuat apa lagi? Setelah ini saya membuka unit apa lagi? Setelah ini harus buka unit apa lagi? Unit apa sekarang yang banyak mendatangkan keuntungan? Unit apa sekarang yang sedang laris di pasaran? Terus seperti itu. Usaha apa yang sekarang sedang ngetren, yang banyak pelanggannya? Terus berpikir apalagi pundi-pundi usaha yang bisa diciptakan, pundi-pundi uang yang bisa diciptakan, yang bisa diwujudkan untuk mendatangkan harta sebagai orientasi kehidupan. Kalau seperti inilah kita hidup dalam beragama dan menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita akan benar dalam hidup. Sekarang hidup saya untuk apa lagi nih? Yang jawabannya agama, baca Quran. Ketika pulang di atas kendaraan, saya sekarang ini mau ngapain ini hidupnya? Untuk beribadah ngapain? Pegang setir mobil saja, nginjak rem, nginjak gas, tasbih, takbir, tahmid. Saya hidup untuk berzikir. Saya hidup untuk berzikir dan beribadah kepada Allah. Sampai di rumah apalagi amal soleh yang mau saya lakukan. Sampai di kantor apalagi amal soleh yang mau kita lakukan di kantor tersebut. Apalagi nasihat yang bisa kita berikan untuk mendapatkan pundi-pundi orientasi hidup, yaitu ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini orientasi hidup seorang mukmin. Anda diciptakan wahai muslim, Anda diciptakan wahai muslimah, bukan untuk sekedar makan, bukan untuk sekedar Anda membeli pakaian, bukan untuk sekarang Anda memenuhkan rekening yang ada di bank tersebut, bukan hanya sekedar untuk Anda punya pasangan hidup dan punya anak dan selesai. Kalau sampai di situ kehidupan kita, itu kehidupan yang sia-sia. Kita hidup untuk sebuah orientasi yang jauh lebih mulia daripada semua itu, untuk beribadah kepada Allah. Camkan ini baik-baik di dalam hati kita, bahwa kita diciptakan Allah dan kita diberikan fasilitas penciptaan oleh Allah, semua itu agar kita jadikan sarana untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelas orientasi hidup kita ibadah.
Maka kita cari apalagi ibadah yang mau kita lakukan. Karena hidup kita ini untuk ibadah. Apalagi ibadah yang mau kita lakukan. Apalagi ibadah yang mau kita lakukan. Apa yang belum kita lakukan. Apa yang akan kita lakukan. Apa yang kira-kira tahun ini sangat dibutuhkan untuk bisa menciptakan pundi amal soleh yang luar biasa. Terus berpikir dan berpikir untuk menciptakan apalagi dalam konsep syariat. Dan ini memang tidak mudah. Apalagi kita hidup bersama orang-orang yang tidak mendukung kita ke arah konsep tersebut. Karena kita sering dilupakan kepada konsep ini. Bahwa kita diciptakan untuk beribadah itu kita sering lupa. Sehingga ketika kita kosong, kita berpikir apalagi yang harus saya lakukan ya. Tidak jarang yang keluar itu adalah ibadah gitu. Apalagi ya, kirim SMS lah, ya kan? Apalagi ya, lihat TV lah. Gimana ya? Saya ingin mengatakan masalah ini tidak menancap dalam diri kita, sehingga ketika kita kosong dari suatu pekerjaan dia tidak keluar, sehingga keluarlah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau hanya sekedar tidak ada manfaat masih mending di zaman kita sekarang, sering keluar sesuatu yang mengandung dosa dan maksiat. Yang saya katakan tadi, apalagi ya kerjaan, nggak ada kerjaan saya sekarang, nonton TV, maksiat. Nggak ada kerjaan sekarang, mainlah ke mall, maksiat. Kalau hanya sekedar yang keluar adalah sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak dosa, masih mending itu. Zaman kita sekarang sering yang keluar itu adalah sesuatu yang bersifat maksiat. Dan lihat orang-orang yang konsep hidupnya adalah untuk beribadah, dan dia sudah tertanam di dalam hatinya dia hidup untuk beribadah kepada Allah. Ketika dia kosong, apalagi ibadah yang harus saya lakukan. Dan inilah makna firman Allah, fa idza faraghta fansab. Ketika lapang, berusahalah. Bukan berusaha cari duit, berusaha untuk hidup akhirat. Setelah kosong dari sebuah pekerjaan, ada waktu, bersegera untuk melakukan pekerjaan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kalau kita selalu menanyakan itu kepada diri kita setiap hari, untuk apa saya hidup, untuk apa saya hidup, dan kita fahami konsep yang beliau ajarkan ini, kita diciptakan, kita diberi rezeki bukan untuk sampai rezeki selesai, tapi ada sesuatu di balik semua itu yang lebih utama, dan itulah maksud dan tujuan penciptaan kita. Dan segala sesuatu akan menjadi baik manakala dia berjalan di atas maksud penciptaannya. Dan apabila dia tidak diletakkan pada maksud tujuan penciptaannya, walaupun masih bisa, nggak layak, nggak pantas, dan nggak benar. Ini apa nih Pak? Apa? Rehal. Diciptakan manusia, dibuat oleh manusia seperti ini untuk apa? Untuk apa Pak? Untuk meletakkan Al-Quran. Dibentangkan dia mana Al-Quran Pak? Sesuai enggak dia dengan penciptaan, maksud penciptaannya? Sesuai kan? Mantap, bagus. Ini dia yang diinginkan, sesuai dengan maksud penciptaan. Apalagi Qur'annya besar. Ini masih kecil, kurang menarik, yang agak besar lah. Mana yang besar? Kurang menarik dilihat. Yang besar nih. Sesuatu ketika diciptakan, dia berada pada maksud penciptaannya, dia akan menjadi sesuatu yang bagus, baik, benar. Namun kalau dia diletakkan pada bukan maksud penciptaannya, nggak benar, walaupun bisa, tapi nggak benar. Ini bisa nggak saya jadikan untuk nganjal meja sekarang? Bisa nggak? Masih berfungsi nggak dia?
Tepat nggak fungsinya itu? Nggak. Bisa, bisa. Bukan nggak bisa, ini bisa. Untuk ganjal bisa. Ganjal meja, ambil 4 buah, ganjal 4 apa? 4 kursi, 4 kaki meja, atau untuk ganjal satunya saja karena yang 3-nya pas, yang satunya kurang, buat untuk ganjal biar rata dia. Dia rehal dibuat untuk ganjal, bisa, bisa. Bukan nggak bisa. Nah, untuk mau menokok sesuatu, memukul sesuatu pakai ini, atau paku untuk mendamkan paku pakai rehal, bisa, itu bisa. Tapi bukan pada tempatnya. Ketika kita hidup, kemudian hidup kita untuk nendang bola saja, bisa, bisa. Orang hidup untuk nendang bola saja bisa. Tiap hari harus nendang bola, tiap hari harus nendang bola, bisa. Soal bisa, bisa. Tapi bukan untuk itu kita hidup. Salah penempatan. Nggak enak untuk dilihat. Sekedar untuk dilihatnya nggak enak sebenarnya, Pak. Kok iya ya hidupnya untuk nendang bola setiap hari? Terlalu mahal itu mata, terlalu mahal untuk kaki itu kaki, terlalu mahal itu otak, terlalu mahal itu darah, terlalu mahal itu tulang. Kalau hanya untuk diciptakan hanya sekedar nendang bola gitu. Paham nggak maksud saya, Pak? Nggak enak untuk dilihat. Untuk dilihat aja nggak pas. Cuman karena dia nendang bolanya enak juga ngelihatnya kan. Tapi kalau kita melihat untuk apa manusia diciptakan, kita merasa itu aneh. Orang itu aneh luar biasa. Kok ya kamu nggak mikir ya? Terlalu mahal matamu hanya sekedar untuk nendang bola. Terlalu mahal darah dan tulangmu dan jantungmu hanya sekedar untuk nendang bola. Untuk dilihat aja nggak enak. Ketika kita tahu maksud dan orientasi penciptaan manusia. Namun kalau orientasinya adalah uang, iya. Kalau ujung-ujung hidupnya adalah untuk sekedar cari duit, ya mungkin nendang bola itu luar biasa. 1 kali nendang bisa sekian dapat duit. Dan itu diangkat oleh orang-orang kafir ini. Sekali nendang bola gol sekian dia dapat hadiah dari rajanya, entah dari siapanya, dari manajernya, dari timnya, diangkat. Oh, kita mulai tahu. Oh, gol kemarin si Anu dapat uang sekian. Lalu kita terpukau. Mantap ya. Cuma nendang bola, andai coba saya segitu sekali nendang bola dapat sekian miliar. Karena orientasi tadi, coba lihat. Mereka merasa itu baik, mereka merasa itu luar biasa, mereka merasa itu sesuatu yang, karena orientasi mereka duit. Ketika kita mengatakan orientasi kita untuk beribadah kepada Allah, kita diciptakan tidak untuk suatu hal yang sia-sia. Nendang bola ini hidupnya sia-sia. Makanya saya katakan ini adalah pondasi utama. Dan saya ingin mengingatkan saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mari kita senantiasa untuk mengingat, untuk apa sih saya hidup? Bagi kita yang sudah sekarang pengajian dan rajin pengajian dan sudah mulai mengerti hal ini, coba bandingkan kita sekarang dengan kita yang dulu, yang belum tahu pengajian. Kita hidup itu nggak tahu untuk apa. Orang mengatakan ini bagus, udah bondong-bondong kita ke situ. Orang mengatakan ini baik, bondong-bondong kita ke situ. Orang mengatakan ini sedang ada hal yang bondong-bondong. Nggak tahu hidup itu untuk apa. Dan ini yang dimaksud wallahu ta'ala oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, walakinnakum ghuthaun. Kalian itu hanya buih lautan. Buih banjir. Nggak tahu mau kemana arah buih itu. Tergantung kemana arah air yang mengendalikan mereka dari bawah. Hidup nggak jelas, nggak tahu arah tujuan. Tapi kalau kita tahu arah tujuan hidup adalah ibadah, hidup kita mulai bisa kita tata untuk ibadah. Mulai kita bisa menata, mulai kita bisa memandang hidup. Oh ini, oh bukan, ini itu bukan tujuan hidup. Minggir, saya ingin mencari tujuan hidup. Oh enggak. Oh ini dia. Ini yang ingin saya inginkan. Ini sebenarnya bukan tujuan, tapi karena dia sarana menuju itu, oke, kita ambil untuk mengantarkan kita. Karena ini sarana yang saya butuhkan.
Dan untuk itu kita diberikan perintah dan larangan. Perintah dan larangan tujuannya adalah untuk di dalamnya terkandung apa yang Allah mau untuk kita kerjakan, apa yang Allah mau untuk kita tinggalkan. Dan itulah dia ibadah. Ibadah adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu adalah ibadah. Sebagaimana maksiat kebalikannya. Kebalikan maksiat adalah meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan mengerjakan apa yang Allah larang. Maka ketika kita sudah tanamkan di dalam hati kita pondasi hidup kita dan orientasi hidup kita dan tujuan hidup kita yang mau kita tuju itu adalah ibadah, kita akan selalu berpikir, setelah ini apalagi ibadah yang mau saya lakukan, setelah ini apalagi ibadah yang mau saya lakukan, setelah ini apalagi orientasi hidup saya yang akan saya lakukan, setelah ini apalagi, setelah ini apalagi, setelah ini apalagi. Kalau beginilah kita hidup, nyaman hidup di permukaan bumi ini. Dan insya Allah saya pastikan soal dunia kita tidak akan pernah lupa. Jangan takut lupa dunia dalam hal-hal yang seperti ini. Dunia itu permanen. Dunia di hati kita itu permanen, nggak akan hilang dia. Yang ini yang tidak permanen. Padahal ini yang paling penting. Ini tidak permanen. Menanamkan ini di dalam hati nggak permanen. Bahkan ketika sudah berhasil kita tanamkan sekarang, tahun depan musuh kita bisa mencabutnya dari kita, hilang lagi dia. Jatuh bangun kita untuk menanamkan ini dalam hati kita itu jatuh bangun, Pak. Nggak gampang. Padahal itu pondasi penting di dalam hidup kita. Untuk mengetahui kemana arah tujuan hidup. Sebenarnya kita hidup ini untuk apa? Bal arsala ilaina rasula. Akan tetapi Allah utus kepada kita seorang rasul. Untuk apa rasul tersebut? Menerangkan. Ini dia yang harus kamu lakukan wahai manusia. Ini yang harus kamu jauhi oleh manusia. Ini yang Allah ingin kamu lakukan wahai manusia. Ini yang Allah ingin kamu tinggalkan wahai manusia. Dan akan semakin indah ketika kita tahu, ketika Allah perintahkan kita sesuatu, itu adalah kebaikannya untuk kita dan bukan untuk Allah. Supaya kita mendapatkan manfaat dalam hidup ini untuk kita, bukan untuk Allah. Dan semakin indah ketika kita tahu bahwa ketika Allah larang kita dari sesuatu sebenarnya yang bukan untuk Allah, tapi Allah tidak mau kita masuk ke dalam hal-hal yang akan memberikan mudarat dan petaka kepada kita. Allah ingin menghindarkan kita dari mara bahaya dengan larangan-larangannya yang kita mungkin tidak tahu. Kita tidak tahu itu adalah berbahaya. Menurut kita menarik, tapi Allah tahu itu berbahaya. Maka Allah menyuruh kita tinggalkan, itu berbahaya. Karena perintah dan larangan Allah bukan karena Allah tabaraka wa taala ingin dan butuh pujian ibadah kita kepadanya, enggak. Innallaha ghaniyun. Allah itu tidak butuh apa-apa dari makhluknya, tidak butuh siapa-siapa. Allah itu qayyumun, berdiri sendiri. Dia tidak membutuhkan siapapun. Maha tidak butuh. Ghaniyun, bahasa terjemahan Al-Quran sering maha kaya, tapi sebenarnya dalam bahasa Arab makna yang paling tepat adalah maha tidak membutuhkan. Makna ghaniyun itu maha tidak membutuhkan. Itulah Allah, maha tidak butuh. Tidak ada yang dibutuhkan oleh Allah. Allah tidak butuh apapun dan siapapun. Kalau maha kaya, dalam otak manusia itu ketika mendengar kata-kata maha kaya, yang terbayang apa? Harta, kekayaan. Maka seandainya seluruh manusia, seluruh jin, semuanya iman dan takwanya seperti Nabi Muhammad, tidak bertambah kekuasaan Allah. Allah nggak butuh kok, nggak butuh. Kalau semuanya, jin, manusia, semuanya dari awal sampai akhir, Allah katakan dalam hadis qudsi, seperti imannya Nabi Muhammad SAW, seperti takwanya Nabi Muhammad. Seandainya semua kalian jin dan manusia yang awal sampai yang akhir seperti takwanya orang yang paling bertakwa dari kalian. Siapa orang bertakwa dari kita? Nabi Muhammad SAW. Seperti itu semua manusia. Tidak nambah kekayaan Allah, tidak nambah kekuasaan Allah, nggak butuh Allah. Lalu kenapa Allah perintahkan kita untuk beribadah? Untuk kita. Karena Allah tahu di antara kebutuhan kita dan kebutuhan itu sangat dasar.
ada di dalam sholat, maka Allah suruh kita sholat. Karena Allah tahu dan kebutuhan kita di dalam hidup, tanpa itu kita akan hidup dalam kesulitan. Untuk jujur, maka Allah suruh kita jujur. Karena Allah tahu itu berbahaya dan itu akan memberikan petaka-petaka dan mudarat kepada kita, maka Allah larang kita minum khamar. Allah larang kita bersalaman dengan wanita yang bukan mahram kita. Allah larang kita melihat dan menatap aurat wanita. Karena Allah tahu itu berbahaya untuk kita dan kehidupan kita. Jadi perintah dan larangan itu pun rahmat dan kasih sayang, bukan kebutuhan. Karena kita tidak tahu, kita diajarkan begini loh. Karena kita tidak tahu itu bahaya, maka kita dilarang begini loh. Seperti orang tua yang melarang anaknya main pisau, padahal anaknya mau main pisau, sedang asik-asiknya main pisau, main potong-potongan dedaunan sama kawan-kawannya. Begitu orang tuanya datang, langsung orang tuanya ngambil pisau. Bagi anak ini orang tua, kenapa diambil pisau, saya lagi enak-enak main? Karena orang tua tahu berbahaya ini untuk anaknya. Dia mengambil pisau dan melarang anaknya main pisau bukan karena orang tua itu bakhil kepada anaknya untuk memakai pisau, enggak. Justru karena kasih sayangnya yang luar biasa kepada anaknya, dia tidak mau anaknya luka, dan anak ini belum tahu mara bahaya. Dan Allah maha segala-galanya. Permisalan itu bagi Allah sekadar hanya mendekatkan pemahaman. Allah lebih daripada orang tua, kasih sayangnya kepada kita tanpa batas. Allah utus Rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Yang mau taat dan patuh kepada Rasul itu, dia akan Allah masukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang menyelisihinya, tidak mau patuh dan taat, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ini pondasi penting. Dan dalilnya adalah firman Allah di dalam Al-Quran tadi, surat Al-Muzammil, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah. Kami utus kepada kalian Rasul. Inilah yang harus kalian lakukan. Inilah perintah yang harus kalian kerjakan. Inilah larangan yang harus kalian tinggalkan. Dan ini orientasi hidup kalian. Untuk inilah kalian itu hidup. Inilah tujuan dan maksud penciptaan kalian. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul, Fir'aun juga kami utus kepadanya Rasul. Dan semua umat, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir, tidak ada umat di permukaan bumi kecuali datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asa Fir'aunur Rasul, namun Fir'aun menyelisihi Rasul itu, berbuat maksiat kepada Rasul itu. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, kami adab dia dengan adab yang sangat berat. Mudah-mudahan bermanfaat masalah yang pertama, insyaallah. Masalah yang berikutnya pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini dulu syarah kita, dan kita lanjutkan beberapa saat ke depan dengan tanya jawab. Kita persilahkan kepada ikhwan ataupun akhwat yang memiliki pertanyaan, kita akan jawab sesuai dengan ilmu yang ada pada kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apa itu takwa? Para ulama secara umum mengatakan takwa itu adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu secara umum. Definisi yang paling, sebagian lain menjawab takwa itu adalah menciptakan benteng antara kita dan murka Allah. Namun Imam Ibnu Katsir mengatakan definisi takwa yang paling sempurna dari salah seorang tabi'in. Beliau mengatakan definisi takwa yang paling sempurna itu adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan, berharap pahala di sisi Allah, dan di atas cahaya yaitu ilmu dari Rasulullah, dan menjauhi apa yang Allah larang. Kemudian menjauhi apa yang Allah larang karena takut hukuman dari Allah, di atas
cahaya ilmu dari Rasulullah. Ya, itu definisi yang beliau bawakan dari salah seorang tabi'in. Lupa saya namanya, nama tabi'innya, dan silakan lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir dalam firman Allah tabaraka wa taala, wa iyaya fattaqun. Wa iyaya fattaqun. Mohon penjelasannya tentang kedudukan Al-Quran, apakah kalamullah atau makhluk, dan apa konsekuensi dari keduanya. Mohon penjelasan dan dalilnya Ustaz. Masya Allah, ini 2 jam ini menjawabnya ini. Nggak mungkin saya jawab secara detail, karena majelis ini juga belum tentu bisa untuk menyerap bahasan-bahasan tentang kalamullah itu. Takut kita orang yang belum saatnya mendengar dan mendengar malah menjadi fitnah bagi dia. Maka tidak mungkin kita jawab secara detail. Cuman kita jawab secara umum dengan mengatakan Allah di dalam Al-Quran mengatakan Al-Quran ini kalamullah, perkataan Allah. Di dalam Al-Quran Allah katakan, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau seandainya ada salah orang daripada orang musyrikin minta pengamanan kepadamu, minta perlindungan kepadamu untuk dijamin keamanannya, fa'ajirhu, maka berikan pengamanan itu kepadanya hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia bisa mendengar kalam Allah. Sampai dia bisa mendengar apa? Kalam Allah. Yang mengatakan bahwa Al-Qur'an kalamullah siapa? Allah sendiri. Lalu ada apa makhluk manusia ini mulai akan mengatakan dia adalah makhluk, dia adalah makhluk. Karena dia adalah terbuat dari pena, terbuat dari tinta, terbuat dari kertas. Yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah, Allah. Maka jangan pernah sekali-kali mengatakan Al-Quran itu makhluk. Karena Allah yang mengatakan itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Itu bukan klaim para ahli ilmu, itu bukan klaim dari para ahli akidah. Kalla, tidak. Itu adalah Allah yang mengatakan kalamullah, kata-kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akidah kita Al-Quran adalah kalamullah. Yang makhluk itu adalah kertasnya, tintanya, itu makhluk. Tapi Al-Qur'annya kalamullah. Tidak salah kita mengatakan kertas Al-Qur'an ini makhluk, enggak salah. Tintanya makhluk, dibuatnya di Madinah kok. Iya, benar. Tapi klaimnya harus jelas, kertasnya makhluk, tintanya makhluk. Yang ditulis dengan tinta, yang ditulis di atas kertas bisa saja Al-Quran kalamullah, bisa saja nyanyian, wahyu-wahyu syaitan. Betul atau tidak? Maka harus jelas. Anda mengatakan Al-Quran kalamullah, kertasnya atau Al-Qurannya. Jangan dicampur baurkan. Kalau Anda yang maksud adalah Al-Quran, qul huwallahu ahad, itu bukan makhluk, itu kalamullah. Tapi kalau yang Anda maksud adalah tinta dan kertas, jelas. Siapa yang bisa mengingkari bahwa kertas dan tinta yang ada di tempat ini adalah makhluk? Siapa yang bisa mengingkarinya? Enggak ada orang berakal yang bisa mengingkarinya. Maka bedakan tentang kertas dan tinta dan apa yang ditulis dengan kertas dan tinta itu. Bisa saja kertas dan tinta itu menulis kata-kata Ustadz Armen misalnya, di atas kalam Ustadz Armen, ditulis di atas kertas dan tinta, di atas kertas dengan memakai tinta, bisa? Bisa. Kemudian menulis kalam Imam Ahmad, bisa? Dan juga bisa menulis kalamullah. Wallahu a'lam. Sampai di situ saja.
yang bisa saya jawab, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang bertanya dan bermanfaat bagi yang lainnya. Apa hujah yang tepat terhadap orang yang menyepelekan sunnah? Orang yang menyepelekan sunnah bukan berada pada satu keadaan. Ada orang yang menyepelekan sunnah itu karena ketidaktahuan, dan ini diajarkan. Ada orang yang menyepelekan Al-Quran dan sunnah itu karena memang salah dalam pemahaman, sehingga yang benar adalah dibenarkan pemahamannya. Ada orang yang menyepelekan Al-Quran dan sunnah itu karena memang benci kepada Al-Quran, kepada sunnah, dan itu harus diberikan peringatan-peringatan agar dia takut pentingnya sunnah, bagaimana orang yang menyelisihi sunnah. Ada orang yang menyepelekan Quran dan sunnah itu memang sengaja untuk mengacaukan Islam, dan ini diperangi kalau ada kekuatan untuk itu, kalau ada kemampuan untuk itu, dan harus dibawa kaedah-kaedah yang jelas. Dan perang ada dua, perang dengan hujjah dan keterangan, dan perang dengan senjata dan pedang. Dan di zaman kita sekarang, untuk senjata dan pedang kita belum memiliki syarat-syarat untuk itu, maka kita perang dengan hujjah dan bayan untuk mematahkan hujah-hujah mereka. Karena memang ada orang-orang yang menyepelekan sunnah dengan cara untuk merasupi pikiran umat Islam agar teracuni. Dia tahu itu bagian daripada Nabi, dan dia tidak ingin umat dekat dengan hal seperti itu, dia masuk. Itu musuh biasanya, baik musuh dari dalam atau musuh dari luar. Jadi beraneka ragam orang menyepelekan sunnah, tidak berada pada satu level. Maka kenali siapa yang sedang kita hadapi, dan dari kelompok mana. Kelompok yang tidak tahu sehingga dia menyepelekan sunnah, diajarkan. Kita harus berlemah lembut dengan mereka. Kita harus cari cara bagaimana mereka senang melihat sunnah. Qul billahi alaikum. Orang-orang yang awam melihat kita membagikan makanan 200, 300 orang, 400 orang setiap Ramadan, enggak senang mereka dengan jenggot? Faham yang saya maksud? Kok bisa ya mereka setiap hari menyiapkan makanan untuk 400, 500 orang? Berarti orang-orang berjenggot ini baik kayaknya ini, ya kan? Coba kalau antum marah-marah terus, datang orang awam, Pak, ini mana? Orang berjenggot ini sangar ini, nggak ada akhlaknya, nggak ada. Ngomongnya ikut Nabi, mana ada Nabi marah-marah? Coba lihat. Beda posisi orang awam, taklif harus dilembutkan, harus dihibur, bukan dihibur, ada sebuah kalimat di hati ingin saya ucapkan tapi di lidah saya nggak keluar. Harus dirayu. Itu orang awam. Namun ada lagi orang yang bebal, lain lagi ceritanya. Dia sudah tahu, ngeyel, lain lagi berhadapan dengan. Jadi pertanyaan antum ini, bagaimana dengan orang yang saya nggak tahu yang mana satu yang antum hadapi sekarang? Wallahu a'lam. Ana pernah dengar ada dosa kifayah. Dosa kifayah dari salah satu ustadz. Apakah benar ada dosa kifayah? Apa yang dimaksud dosa kifayah? Kita tidak tahu. Kalau yang dia maksud fardu kifayah, kemudian tidak ada yang menjalankannya, akhirnya semua mereka berdosa, betul benar. Itu dosa karena tidak menjalankan fardu kifayah. Tapi kalau maksudnya ada yang lain, kita tidak tahu. Dan segala sesuatu yang kita tidak tahu, kita tidak bisa jawab sampai kita tahu apa maksud dan tujuannya. Sekali lagi, kalau maksud dosa kifayah yang dia maksud adalah fardu kifayah tidak dijalankan oleh semua manusia di negeri itu.
Semua muslim nggak ada yang menjalankan fardu kifayah itu. Maka semua berdosa. Kalau itu yang dia maksud dosa kifayah, kita setuju. Dosa karena meninggalkan fardu kifayah. Tapi kalau ada yang lain, kita tidak tahu, wallahu a'lam. Bagaimana cara menolak ajakan orang yang mengajak kita bergabung kepada tarikat dan sejenisnya, dan bagaimana menjelaskan bahwa itu tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Butuh ilmu. Tidak bisa mudah menerangkan kalau dia tidak memiliki ilmu tentang itu, dan butuh cara, bukan hanya sekedar ilmu. Ada cara, ada ilmu, ada cara. Boleh jadi ilmu kita benar, cara kita salah, akhirnya tidak tercapai maksud dan tujuan. Ada orang yang caranya benar, ilmunya salah, akhirnya membawa kepada kesesatan juga. Sampai kepada ilmunya benar dan caranya benar. Dan berhadapan dengan mad'u, dengan orang-orang yang kita dakwai, tidak bisa satu level, tergantung orang. Wallahu a'lam. Yang penting bekali diri dengan ilmu dulu, dan setelah bekali diri dengan ilmu, ketahuilah bahwa yang diajarkan di dalam banyak pola-pola yang ada di thariqah itu bukanlah bagian daripada sunnah Nabi. Tidak banyak di dalamnya yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka sampai kepada titik yang berbahaya, titik yang menurut para ulama bisa mengantarkan kepada kekufuran, yaitu bolehnya meninggalkan agama, bolehnya tidak menjalankan agama. Wallahu a'lam. Mencari rezeki jika diniatkan sebagai sarana ibadah untuk penunjang ibadah kepada Allah, maka ini juga ibadah. Seberapa besar porsi mencari rezeki jika dibandingkan porsi ibadah? Yang benar antum mencari rezeki untuk ibadah. Kalau orang cari rezeki untuk ibadah, itu maksudnya apa? Dia mencari rezeki yang halal agar kemudian terpenuhi kewajibannya kepada anak istri sesuai dengan perintah Allah. Kemudian masih ada sisanya, dia beribadah dengan rezeki itu. Itu dia rezeki, mencari rezeki untuk beribadah. Faham yang dimaksud? Kalau memang mencari rezeki untuk beribadah, mencari rezeki untuk beribadah kepada Allah, maka ketika rezeki itu terkumpul, sudah terpenuhi kebutuhan wajib, kita pun berpikir ibadah apa lagi yang mau kita lakukan dengan rezeki ini. Apa benar seperti itu? Atau kalimat ini kita kambing hitamkan untuk kita tetap leluasa mencari rezeki? Hati-hati. Benar bahwa ketika mencari rezeki untuk beribadah kepada Allah itu ibadah, sehingga dari pagi kita berangkat dari rumah, pulang jam sore, itu untuk beribadah kepada Allah, dan itu terhitung ibadah kepada Allah. Benar. Kita tidak menyalahkan itu benar apa adanya. Akan tetapi apakah praktek kita sudah benar? Atau itu hanya kalimat yang kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita bersembunyi di balik itu untuk mengais keuntungan kita, kebutuhan kita dan keinginan kita saja. Maka letakkan pada tempatnya yang benar. Keluar untuk mencari rezeki, mengharapkan ridho Allah, supaya rezeki ini saya dapatkan dalam bentuk yang halal. Itu ibadah sudah. Sehingga kita di kantor tidak akan mencuri waktu, kita tidak akan mencuri kertas, kita tidak akan mencuri aspal, kita tidak akan mencuri apa yang bisa kita curi. Tidak akan kita lakukan semua itu karena kita tahu kita beribadah kepada Allah, kita untuk mengharapkan ridho Allah, untuk mencari nafkah yang halal. Itu insya Allah sudah ibadah. Ditambah kalau kita mencari rezeki ini agar rezeki yang bisa kita dapat untuk beribadah kepada Allah, lebih hebat lagi itu. Tapi apakah kita sudah sampai kepada titik itu atau belum? Kalau itu memang orientasi kita luar biasa, dan memang itulah cara mencari rezeki yang paling benar dalam hidup. Bekerja keras supaya dapat banyak, bukan untuk disimpan-simpan, tapi untuk dikembalikan lagi agar menjadi tabungan akhirat. Dan dia menikmati sekedarnya saja. Dan tidak banyak orang yang sampai kepada jenjang ini. Orang yang bertungkus lumus mencari rezeki benar-benar untuk beribadah. Rezeki yang dia dapatkan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salah satunya adalah Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi. Kita tahu bahwa beliau adalah seorang pedagang dan dagangannya, perniagaannya besar. Artinya apa ya? Dalam masalah istilah kita sekarang, pedagang yang punya dagangan besar itu apa disebut? Pedagang besar apa? Konglomerat bisa bukan pedagang. Saudagar kaya gitu, saudagar besar. Ya udah, saudagar. Tapi subhanallah, ternyata dia hidup di rumahnya ala kadarnya saja. Karena dia ingin dengan hartanya itu diinfakkan, dibantu orang yang membutuhkan, orang yang menuntut ilmu kepadanya, diayomi, diberikan bantuan setiap bulannya supaya orang itu bisa tetap terus menuntut ilmu dengannya. Dia seorang ulama juga, seorang saudagar juga. Ya, wallahu taala alam. Apakah melaksanakan sholat tahajud harus tidur dulu atau tidak? Bolehkah melakukan tahajud sebelum ada tidur? Boleh, tidak harus tidur dulu. Ya, boleh sholat tahajud walau sebelumnya tidak tidur. Tidak ada syarat tahajud itu harus tidur dahulu. Wallahu taala alam. Dan sejauh yang kita tahu tidak ada syarat untuk tahajud itu harus tidur dulu sebelumnya. Berarti kalau tidak tidur tidak bisa tahajud. Enggak, tidak ada. Jadi boleh saja kalau memang kita belum tidur lalu kita tahajud, atau kita tidur dulu baru kita tahajud, tidak jadi masalah. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita orang-orang yang mengerti untuk apa kita hidup dan kemudian berusaha untuk menata hidup ini sesuai dengan maksud dan tujuan penciptaan Allah atas kehidupan kita, yaitu beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.